Pernah dengar nggak ada seorang pria yang jadi most wanted dan disebut banyak intelijen sebagai mafia paling berbahaya di dunia. Tapi anehnya sampai hari ini dia tuh belum pernah benar-benar dipenjara ya. Namanya Simeon Mogilevich. Dia dikenal bukan sebagai tipe gangster jalanan nih, tapi otak finansial kriminal kelas tinggi atau julukannya The Brain of the Russian Mafia. Dia lahir di Kiev, Ukraina tahun 1946. Awalnya tuh cuma lulusan ekonomi biasa dan mulai dikenal di dunia kriminal sejak tahun 1980-an lah. Mogilevich ini sering disebut sebagai orang yang mengendalikan permainan dari belakang layar. Yang membuatnya menyeramkan itu ya bukan cuma kekuasaannya, tapi cara dia bekerja. Nggak punya banyak foto, nggak punya banyak wawancara, nggak ada gaya hidup yang mencolok. Tapi aksi kriminalnya mencakup pencucian uang, penipuan finansial besar, perdagangan senjata ilegal, jaringan prostitusi internasional, sampai jaringan mafia lintas negara. Operasinya dia tuh menyebar dari Rusia, Ukraina, Israel, Eropa Barat, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Dan salah satu skandal terbesar yang pernah dikaitkan dengannya adalah penipuan saham raksasa di Kanada tahun 1990-an. Jadi ceritanya perusahaannya si Mogilevich ini menjual saham perusahaan teknologi, padahal sebenarnya perusahaan itu nggak punya bisnis nyata, alias omon-omon, alias fiktif. Nah kan investor tertipu ya, kerugiannya tuh mencapai ratusan juta dolar lah, itu tuh gede tahun 1990-an ya. Nah kasus ini membuat FBI memasukkan Mogilevich dalam daftar most wanted-nya mereka. Tapi anehnya, meskipun namanya sering muncul dalam investigasi mafia global, Mogilevich tidak pernah dihukum atas kejahatan besarnya tersebut. Dia memang sempat ditangkap di Rusia tahun 2008, tapi kemudian dibebaskan dan menurut banyak laporan intelijen, hari ini dia dipercaya masih hidup dan tinggal di Rusia. Katanya sih ya, tidak hanya mengendalikan mafia, tapi juga punya koneksi dengan pejabat tinggi dan jaringan kekuasaan. Itu kali ya kenapa pria ini disebut otak mafia Rusia. Ya tetap bebas sampai sekarang. Menurut kalian dia ini udah pensiun atau tetap masih mengendalikan jaringan mafia di balik bayangan ya? Coba tulis di kolom komentar ya. La Naradora pamit, yo solo cuento la historia. Bye-bye.